Dalam kitab sunannya, Abu Daud meriwayatkan dari Abu Tufail ibnu Amir ibnu Watilah al-Kinani. Ia mengatakan, aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW membagi-bagikan daging di Jirana. Saat itu aku masih seorang anak kecil yang membawa tulang kambing. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang mendekati Nabi SAW. Lalu beliau beberkan selendangnya untuk wanita itu, dan ia pun segera duduk di atas selendang itu. Aku bertanya, siapakah ia? Orang-orang menjawab, ia adalah ibunda yang menyusui beliau. Sunan Abu Dawud. Halimah As-Sa'diyah adalah wanita mulia yang mendapatkan kehormatan sebagai ibu susuan Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Aminah memandang bayinya dengan penuh cinta. Ia berusaha keras untuk menyuapkan putingnya, tapi sang bayi menutup mulut rapat-rapat. Hal ini membuat Aminah sangat khawatir terhadap anak tercintanya. Ia berpikir bahwa sang bayi tidak mau menyusu karena air susunya sendiri tidak mencukupi bagi sang bayi. Kepergian suaminya Abdullah ternyata sangat berpengaruh pada dirinya, hingga membuat air susunya lenyap oleh kesedihan yang begitu mendalam. Malam kedua pun berlalu. Aminah bergadang di sisi bayi kecilnya. Ia sama sekali tidak bisa tidur. Sang bayi menoleh ke arah langit, memandangi rembulan seolah sedang berbisik dengannya. Kedua mata bayi kecil itu terbuka dan wajahnya tidak menampakkan kelemahan. Kehidupan tampak bersinar di wajahnya, meskipun belum ada suap makanan pun singgah di dalam perutnya. Semenjak lahir, bayi ini seakan lebih menyukai makanan rohani daripada makanan tubuh. Ia lebih mementingkan kebutuhan jiwa daripada kebutuhan tubuh. Air mata cinta dan kasih sayang mengalir deras dari kedua mata sang ibu yang sangat menyayangi bayinya. Benarkah sang bayi bertahan hidup selama 2 hari tanpa makanan, tanpa ada sesuatu pun yang singgah ke dalam perutnya? Untuk kedua kalinya, ia mencoba menyuapkan putingnya kepada sang bayi, tetapi sang bayi tetap menutup mulut rapat-rapat, menolak untuk menyusu. Pagi harinya, datanglah Suwaibah, budak wanita Abu Lahab. Begitu budak ini memberikan putingnya, sang bayi segera meraih dan menyusu dengan lahap. Bersinarlah wajah Aminah karena bahagia, dadanya menjadi lega, hingga kedua matanya pun berlinang karena bahagia. Sebelum itu, Suwaibah juga pernah menyusui paman sang bayi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada hari ke-8 setelah kelahiran manusia terbaik Muhammad SAW, ada 10 wanita dari Bani Sa'ad Ibnu Bakar yang datang ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang butuh disusui. Salah satu kebiasaan penduduk Mekah adalah menyusukan anak-anak mereka kepada para wanita pedalaman, kampung Arab. Hal ini dilakukan demi menjaga kesehatan dan kefasihan bicara sang bayi. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda, aku adalah orang yang paling fasih berbicara bahasa Arab, karena aku adalah anak Quraisy dan menyusu kepada Bani Sa'ad. Termasuk di antara sejumlah wanita yang datang ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang butuh disusui adalah Halimah As-Sa'diyah. Ia datang ditemani oleh suaminya, Al-Haris, dan anaknya yang masih kecil, Abdullah ibnu Haris. Nah, marilah kita dengarkan penuturan Halimah As-Sa'diyah yang menceritakan kisahnya bagaimana ia bisa menyusui Rasulullah SAW. Ia mengatakan, penyusuan itu bermula pada suatu tahun paceklik ketika kami tidak memiliki apapun. Aku pun pergi mengendari seekor keledai berwarna kehijau-hijauan. Kami juga membawa serta seekor unta tua yang demi Allah tidak memberikan air susu sedikit pun. Pada malam hari, kami tidak bisa tidur karena tangisan bayi kami yang kelaparan. Air susuku sendiri tidak mencukupi untuknya, sementara unta kami tidak mengeluarkan air susu yang bisa mencukupinya. Kami datang ke Mekah untuk mencari anak-anak yang butuh menyusu. Semua wanita di antara kami telah ditawari untuk menyusui Muhammad kecil, tetapi semuanya menolak karena mengetahui bahwa bayi itu hanyalah seorang yatim. Pasalnya, yang kami harapkan adalah mendapat imbalan dari ayah si bayi atas jasa menyusui bayinya tersebut. Karena itu, kami mengatakan, yatim, kalau begitu, apa yang bisa dilakukan oleh ibu dan kakeknya? Pada akhirnya, kami pun tidak bisa menerima anak yatim. Tidak satupun wanita dari rombongan itu yang belum membawa anak susuan selain aku. Ketika kami sepakat untuk pergi, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama kawan-kawanku tanpa membawa anak susuan. Demi Allah, aku akan mendatangi bayi yatim itu dan akan membawanya pulang. Suamiku menjawab, tidak masalah jika engkau melakukannya. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita karena bayi itu. Halimah berkata, ketika aku telah mengambil bayi yatim itu, aku pun membawanya kembali ke rombongan. Tatkala kuletakkan bayi itu di pangkuanku, tiba-tiba kedua puting susuku mengeluarkan air susu yang sangat banyak. Bayi itu pun minum hingga kenyang. Begitu pula dengan saudaranya yang ikut minum hingga kenyang. Mereka kemudian tidur. Padahal sebelum itu kami tidak pernah bisa tidur bersama bayi kami. Suamiku bangkit mendekati unta tua kami. Ternyata unta itu penuh susu. Suamiku pun memerah susu itu dan langsung minumnya. Aku pun minum hingga kami semua kenyang dan puas.
Sungguh malam itu kami lewati sebagai malam terbaik. Pagi harinya, suamiku berkata, tahukah engkau wahai Halimah bahwa sesungguhnya engkau telah mengambil bayi yang penuh berkah? Aku menyahut, demi Allah, aku sungguh mengharapkan hal itu. Halimah melanjutkan ceritanya. Ia berkata, kami pun kembali pulang. Aku naiki keledaiku dan kubawa sang bayi bersamaku. Demi Allah, sungguh di luar dugaan. Tungganganku itu mampu menempuh perjalanan yang tidak bisa dilakukan oleh keledai siapapun. Bahkan, beberapa kawanku sampai berkata, wahai putri Abi Dhu'aib, tunggulah kami. Bukankah itu adalah keledai yang pernah engkau tunggangi itu? Kukatakan kepada mereka, demi Allah, itu benar. Ini adalah keledai yang biasa kutunggangi itu. Mereka menyahut, demi Allah, keledai itu sungguh hebat. Kami pun tiba di rumah kami yang berada di tengah-tengah Bani Sa'ad. Aku tidak pernah melihat bumi yang lebih gersang dan tandus selain dari negeri kami itu. Tibanya di rumah kami mendapati ternyata kambing kami itu telah kenyang dan penuh dengan air susu. Kami pun memerah dan minum susunya. Semua orang berusaha memerah air susu kambing-kambing mereka, tetapi sedikit pun tidak mendapatkannya. Orang-orang yang mengetahui hal itu berkata kepada penggembala mereka, wahai penggembala, gembalakanlah kambing kalian di tempat penggembala putri Abi Dhu'aib ini mengembala. Namun kambing-kambing mereka tetap saja dalam kelaparan dan tak mengeluarkan setetes pun air susu. Sedangkan kambingku tetap gemuk dan penuh susu. Kami tidak henti-hentinya mendapatkan tambahan dan kebaikan dari Allah hingga 2 tahun berlalu dan kami harus menyapi bayi itu. Bayi itu pun telah tumbuh menjadi seorang anak yang tidak sama dengan anak-anak lain seusianya. Begitu genap berumur 2 tahun, ia telah tumbuh menjadi seorang anak yang sangat kuat. Halimah melanjutkan kisahnya. Selanjutnya, kami membawa sang anak kembali kepada ibunya. Tetapi aku sangat berharap anak ini tetap tinggal bersama kami karena berkah yang kami lihat padanya. Aku berbicara kepada ibunya dan kukatakan, tiadakah engkau sudi membiarkan anak ini tinggal bersama kami hingga tumbuh menjadi anak yang kuat karena aku khawatir ia terkena wabah yang menimpa Mekah? Kami terus memujuk sang ibu bersedia mengembalikan anaknya kepada kami. Halimah dan suaminya berjalan diikuti anak rodoh sesuatu mereka, Muhammad SAW. Mereka tinggalkan rumah Aminah binti Wahab yang mengawasi mereka dengan hati berdebar dan mata berkaca-kaca. Putranya Muhammad SAW telah datang untuk membangkitkan kenangan dan menggerakkan perasaannya. Tetapi kemudian ia pergi meninggalkan rumah ketika ia mulai meniupkan kembali cinta pada kehidupan. Rumah itu pun kembali terasa sepi dan gersang. Perpisahan itu menjadi duka pertama yang dirasakan oleh Muhammad kecil. Kesedihan yang akan disusul dengan banyak kesedihan yang akan beliau hadapi dengan penuh kesabaran. Muhammad SAW adalah anak yang berjiwa besar. Halimah kembali membawa anak penuh berkah itu ke wilayah Hawazin. Hatinya berdebar-debar karena bahagia. Ia sangat berharap untuk bisa membawa kembali anak itu karena ia sangat mencintainya dengan sepenuh jiwa raga. Demikian pula suaminya, Al-Harith, yang sangat bahagia melihat Muhammad SAW karena berkah yang selalu menyertainya. Pertolongan Allah selalu menyertai sejak mereka pergi ke Mekah untuk mencari anak-anak kesuwan dan pulang membawa Muhammad SAW. Setelah beberapa bulan, Halimah bersama Muhammad SAW atas kemauannya sendiri, maka ia kembalikan anak yang penuh berkah itu kepada ibunya, Aminah, yang sangat mengkhawatirkannya. Aminah sang ibu menyambut putranya dengan segenap jiwa dan raga. Ia dekap sang anak dengan penuh simpati dan kasih sayang. Namun kebahagiaan Aminah terasa belum sempurna sebelum mengetahui mengapa Halimah memulangkan putranya. Aminah pun bertanya kepada Halimah, mengapa engkau memulangkannya? Padahal engkau sangat menginginkannya untuk tinggal bersamamu. Halimah menceritakan sebab yang membuatnya segera memulangkan Muhammad SAW. Ia berkata, kami memulangkannya karena demi Allah, beberapa bulan setelah pulangan kami membawanya kembali bersama saudaranya, Muhammad sedang bersama kambing-kambing kami di belakang rumah. Saat itu tiba-tiba saudaranya tergopoh-gopoh menghampiri kami dan mengatakan, saudaraku dari Quraisy itu dibawa oleh 2 orang laki-laki yang berpakaian putih. Keduanya kemudian membaringkan saudaraku dan membelah perutnya seraya membolak-baliknya. Aku dan suami pun keluar dan menuju tempat Muhammad SAW berada. Ketika itu kami mendapatinya sedang berdiri dengan wajah pucat. Aku dan suamiku segera merangkulnya kemudian berkata kepadanya, wahai anakku, ada apa denganmu? Muhammad menjawab, aku dihampiri oleh 2 laki-laki berpakaian putih. Mereka membaringkanku dan membedah dari perutku. Mereka mencari sesuatu dalam perutku yang aku tidak tahu apakah itu. Kami pun kembali ke tenda lalu suamiku berkata, wahai Halimah, aku khawatir jika anak ini nanti mendapat celaka. Karena itu, pulangkanlah ia kepada keluarganya sebelum hal itu terjadi. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk membawa Muhammad pulang dan mengembalikannya kepadamu. Sekarang ia sudah berada di hadapanmu. Aminah berkata, wahai Halimah, apa engkau mengkhawatirkan ia dirasuki oleh setan? Halimah menjawab, ya. Aminah mengatakan, itu tidak akan terjadi. Demi Allah, setan tidak akan bisa mendekatinya. Muhammad adalah anak yang sungguh mulia. Apakah engkau mau aku ceritakan kisahnya? Halimah menjawab, ya. Aminah pun menceritakan.
Ketika hendak mengandungnya, aku bermimpi melihat seberkas cahaya keluar dari dalam tubuhku dan menyari istana Busra di negeri Syam. Setelah mimpi itu, aku pun mengandung. Demi Allah, aku tidak pernah melihat suatu kehamilan yang terasa lebih mudah dan ringan daripada kehamilanku. Bahkan saat melahirkannya, terjadi suatu yang hal aneh. Aku melihat ia meletakkan kedua tangannya ke tanah sambil mengangkat kepalanya ke atas. Jadi, tinggalkanlah ia dan pulanglah dengan tenang. Halimah kemudian meninggalkan bocah yang diberkahi itu di sisi Aminah, ibunya. Sementara itu, air mata mengalir begitu deras dari kedua matanya karena harus berpisah dengan Muhammad SAW. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memiliki sikap yang baik terhadap kabilah Hawazin. Sikap itu tampak ketika beliau pulang dari perang melawan suku Taif dengan membawa kemenangan atas izin Allah. Saat itu beliau pulang dengan kemenangan dan membawa 6.000 tawanan dari kabilah Hawazin. Beliau juga membawa unta dan kambing yang tidak bisa diketahui jumlahnya. Sikap Nabi SAW yang mulia itu adalah ketika delegasi Hawazin yang telah masuk Islam mendatangi beliau lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara tawanan ini terdapat paman-paman, bibi-bibi, dan para pengasuhmu." Kata-kata mereka begitu berpengaruh di hati Rasulullah SAW yang mulia. Beliau segera mengabulkan permohonan mereka karena teringat ibunda mulia, Halimah As-Sa'diyah, yang telah menyusui beliau. Rasulullah SAW berkata kepada delegasi Hawazin itu, "Adapun yang menjadi milikku dan milik Bani Abdul Muttalib adalah untuk kalian. Setelah aku menunaikan salat zuhur bersama kaum muslimin, berdirilah kalian dan katakanlah bahwa kalian memohon pertolongan melalui Rasulullah SAW kepada kaum muslimin dan melalui kaum muslimin kepada Rasulullah berkaitan dengan anak-anak dan istri-istri kami. Saat itulah aku berikan permintaan kalian dan aku akan meminta untuk kalian." Setelah Rasulullah SAW menjadi imam salat zuhur, berdirilah para laki Hawazin lalu mengucapkan kalimat sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, "Adapun apa yang menjadi milikku dan milik Bani Abdul Muttalib adalah untuk kalian." Para sahabat Muhajirin menyahut, "Begitu juga yang menjadi milik kami adalah milik Rasulullah SAW." Tidak ketinggalan para sahabat Ansor pun berseru, "Demikian juga yang ada pada kami adalah milik Rasulullah SAW." Selanjutnya, mereka mengembalikan anak-anak dan istri-istri kabilah Hawazin. Hal itu adalah bentuk pengakuan sekaligus penghormatan Rasulullah SAW terhadap ibunda yang telah menyusui beliau.